Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Pastinya baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan cek kesiapan kalian terlebih dahulu. Coba perhatikan di sekitar kalian, apakah masih ada sampah? Kalau ada, diambil, kemudian disimpan dulu. Setelah kita pembelajaran selesai, dibuang pada tempatnya. Lalu, apakah alat tulisnya sudah lengkap semua? Kalau sudah, kita fokus ke pembelajaran ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ibu akan memimpin berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ya, betul. Tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian dinamika kependudukan dengan baik. 2. Menjelaskan pengertian jumlah penduduk dengan baik. 3. Mengidentifikasi cara menentukan jumlah penduduk dengan baik. 4. Menjelaskan pengertian persebaran penduduk dengan baik. 5. Menjelaskan pengertian komposisi penduduk dengan baik. 6. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk dengan baik. Nah, sebelum masuk ke materi, pernahkah kalian memperhatikan kondisi penduduk di sekitar rumah kalian? Pasti pada waktu tertentu di sekitar rumah kalian ada orang yang melahirkan bayi. Terus ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang pergi keluar kota untuk pindah rumah, dan juga pasti ada pendatang yang tinggal di wilayah kalian. Nah, lalu apa hubungannya dengan materi kita kali ini tentang dinamika kependudukan? Hubungannya adalah, jadi dinamika kependudukan itu adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kelahiran atau natalitas. Nah, faktor ini yang menyebabkan jumlah penduduk di wilayah tersebut mengalami penambahan. Terus ada juga faktor kematian atau mortalitas. Nah, faktor ini yang menyebabkan jumlah penduduk mengalami pengurangan. Dan yang ketiga, faktor perpindahan atau migrasi. Nah, faktor ini yang menyebabkan jumlah penduduk mengalami penambahan dan juga pengurangan. Nah, untuk mengetahui dinamika kependudukan yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah jumlah penduduk. Ada yang tahu apa itu jumlah penduduk? Ya, jumlah penduduk adalah total penduduk yang menempati suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Perlu kalian ketahui, Kepulauan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Tapi kok bisa tahu ya jumlah penduduknya besar? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nah, jadi gini, jumlah penduduk dapat diketahui melalui pengadaan sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Ada yang tahu apa itu sensus penduduk? Ya, betul.
Sensus penduduk adalah pencatatan jumlah penduduk yang dilakukan oleh lembaga pemerintah melalui Badan Pusat Statistik dan biasanya dilakukan setiap berapa tahun sekali? Ada yang tahu? Ya, 10 tahun sekali. Nah, kemudian gimana caranya ya kok bisa diadakan sensus ini? Ada yang tahu? Nah, sensus biasanya dilakukan oleh petugas yang mendatangi rumah kalian masing-masing. Nanti akan ditanyai beberapa informasi dan kalian diminta untuk menjawab informasi-informasi sesuai dengan pertanyaan petugas tadi. Nah, untuk sensus sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada sensus de jure dan ada sensus de facto. Ada yang tahu apa itu sensus de jure? Sensus de jure adalah sensus yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar tinggal atau domisili di tempat diadakannya sensus. Sedangkan yang de facto adalah sensus yang dilakukan kepada penduduk yang sedang tinggal atau berada di tempat di mana diadakan sensus tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dengan cara survei penduduk. Ada yang tahu apa itu survei? Nah, survei penduduk adalah pencatatan jumlah penduduk yang dilakukan dengan menggunakan sebagian penduduk sebagai sampel dari keseluruhan penduduk yang berada di wilayah tersebut. Kemudian ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pendataan jumlah penduduk guna untuk administrasi dalam suatu wilayah tersebut. Nah, itu tadi cara untuk menentukan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Saya kira paham ya semuanya. Yang selanjutnya adalah tentang persebaran penduduk. Ada yang tahu apa itu persebaran penduduk? Ya, persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk yang dilakukan pada suatu wilayah dengan tujuan apakah di wilayah tersebut penduduknya sudah merata atau belum. Nah, persebaran penduduk ini biasa disebut dengan kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk sendiri itu dijadikan sebagai indikator untuk membedakan potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Nah, biasanya potensi baik itu yang fisik maupun manusianya baik akan cenderung dipadati oleh penduduk. 3. Komposisi penduduk. Ada yang tahu apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan wilayah dengan kriteria tertentu. Nah, komposisi penduduk ini sangat diperlukan dalam sebuah negara. Karena apa? Karena komposisi penduduk ini dijadikan sebagai dasar penentu dalam pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi ini dijadikan sebagai penentu beban tanggungan rasio. Apa itu beban tanggungan rasio? Beban tanggungan rasio adalah perbandingan penduduk yang sebagai beban tanggungan dan penduduk yang bekerja.
Apabila penduduk usia 15 tahun ke bawah lebih banyak dan usia 65 tahun ke atas lebih banyak daripada usia produktif, yaitu 15 sampai 65 tahun, maka beban tanggungan akan ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut. Nah, apabila semakin rendah beban tanggungan, maka semakin kecil pula beban yang ditanggung oleh usia produktif. Yang kedua adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi ini adalah penentu dalam pengelompokan jenis kelamin atau sex ratio. Tujuannya untuk mengelompokkan jumlah penduduk dalam pemberdayaan sumber daya sesuai dengan karakteristik penduduk. Yang ketiga adalah komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan ini apabila tingkat pendidikan sebuah penduduk tinggi, maka sumber daya yang dimiliki penduduk juga akan baik. Yang keempat, komposisi penduduk berdasarkan agama. Komposisi penduduk berdasarkan agama ini merupakan Indonesia sendiri ini memiliki agama yang sangat beragam. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, keenam Konghucu. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman agama, namun masyarakatnya tetap makmur dan juga rukun. Keempat, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk disebabkan karena 2 faktor. Ada yang tahu? Benar, faktor alami dan non-alami. Faktor alami disebabkan karena kematian dan kelahiran, sedangkan faktor non-alami disebabkan karena perpindahan penduduk atau migrasi. Perpindahan penduduk ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, urbanisasi. Ada yang tahu apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk. Yang ketiga, imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara satu ke negara yang lain. Yang keempat, emigrasi. Keluarnya penduduk dari sebuah negara dan pindah ke negara lain. Yang kelima, remigrasi, yaitu kembalinya imigran ke wilayah atau ke negara asalnya. Nah, itu tadi pemaparan materi. Untuk selanjutnya, perhatikan video berikut ini dan amati dengan baik ya. Ini problem-problem dan tantangan yang harus kita hadapi, yang ada di depan mata kita. Ketimpangan wilayah, ketimpangan wilayah, ketimpangan wilayah. Kalau misalnya
Kalau kita lihat pertumbuhan di Jakarta, pembangunan ini juga semakin pesat seperti itu. Pembangunan jalan layang dan MRT misalnya, ini terus dikebut. Iya, betul sekali Aris. Tapi ini sayangnya pembangunan ini belum merata di seluruh Indonesia ya. Seperti di Padang saja misalnya ada banyak wilayah yang tidak memiliki jembatan. Harusnya pemerintah kita itu berani membangun Indonesia secara merata, nggak cuma di Jakarta. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, selanjutnya coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita diskusikan bersama-sama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa penduduk di Indonesia tidak merata? Jawabannya, karena pembangunan di Indonesia hanya berpusat di berbagai pulau tertentu saja, seperti di Pulau Jawa. Banyak infrastruktur yang memadai di sana, sehingga banyak penduduk yang datang dan bertempat tinggal di Pulau Jawa. Yang kedua, apa akibat dari tidak meratanya pembangunan tersebut? Jawabannya, yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, pengangguran. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, solusinya yang pertama, melakukan kegiatan transmigrasi. Yang kedua, pemerataan investasi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Tujuannya agar potensi yang dimiliki daerah tersebut dapat disalurkan secara seimbang. Nah, untuk kalian lebih memahami materi tentang dinamika kependudukan ini, Ibu akan mengadakan kuis. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Penghitungan jumlah penduduk dengan cara memperoleh data kependudukan melalui penarikan sampel disebut A. Survei, B. Registrasi, C. Sensus de jure, D. Sensus de facto. Jawabannya yang mana? Ya, A. Survei. Pertanyaan nomor 2. Program KB yang dilaksanakan pemerintah bertujuan mengatasi permasalahan kependudukan yaitu A. Komposisi penduduk yang tidak seimbang, B. Persebaran penduduk yang tidak merata, C. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, D. Kualitas penduduk yang rendah. Mana jawabannya? Ya, C. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertanyaan nomor 3. Upaya pemerintah dalam rangka memperatakan persebaran penduduk Indonesia adalah A.
menyelenggarakan program KB, B. meningkatkan infrastruktur di daerah, C. meningkatkan pendidikan masyarakat, D. menyelenggarakan program transmigrasi. Ayo jawabannya yang mana? Ya, jawabannya D. menyelenggarakan program transmigrasi. Itu tadi kuis kita kali ini. Dari pembelajaran kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, betul. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya, tidak meratanya sumber daya yang dimiliki, yang kedua tidak meratanya pembangunan, yang ketiga adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan beri tugas kerjakan soal-soal halaman 39 ya. Untuk selanjutnya, kalian pelajari materi tentang etnik dan budaya. Materi ini masih ada sangkut pautnya dengan dinamika kependudukan di Indonesia. Ibu rasa cukup pembelajaran kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.